Halo guys, kembali lagi di channel Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Tahukah kalian bahwa komunis dan Islam pernah menjalin hubungan baik dan bahkan bekerja sama dalam upaya melawan penjajah Belanda di Banten pada tahun 1926? Komunisme dan Islam adalah dua ontologi yang berbeda. Komunisme dengan sosialisnya dan Islam dengan religiulitasnya. Kedua ideologi ini memiliki khas masing-masing dan sulit untuk bersatu. Namun uniknya, tahun 1926 dua ideologi ini harmonis dan berjuang bersama melawan penjajah Belanda di Banten. Dalam rentan abad ke-19 hingga abad ke-20, di Banten merupakan sebuah daerah yang sulit diatur oleh Belanda. Hal ini dikarenakan masyarakat Banten tidak tahan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menindas. Masyarakat Banten selalu melampiaskan kemarahannya melalui protes dan gerakan sosial. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda kewalahan. Dalam struktur sosialnya, masyarakat Banten, ulama mempunyai peranan yang vital serta pengaruh politik yang sentral di masyarakat. Maka tidak heran bila ulama di Banten selalu mempunyai pengikut serta massa yang jumlahnya banyak. Hal tersebut tentu membuat Belanda was-was sebab sebagian besar ulama di Banten anti terhadap pemerintahan Belanda. Namun seiring dengan melemahnya gerakan organisasi Sarekat Islam di wilayah Banten membuat para ulama bimbang dalam menentukan arah gerakan. Terlebih Sarekat Islam mencoba menghindari radikalisme, hingga organisasi ini tidak mendapat dukungan lagi di Banten. Pada tahun 1923, Partai Komunis Indonesia mendirikan Sarekat Rakyat dan mencoba mendirikan cabang-cabangnya di Banten. Namun tidak mendapat dukungan yang berarti. Barulah di tahun 1925 PKI mulai mendapatkan simpati serta pengaruh yang cukup besar di wilayah Banten. Perkembangan tersebut tidak lepas dari kembalinya seorang putra Banten, yaitu Tubagus Alipan, bersama kader PKI Priangan yang bernama Pura Disastra dan kader PKI dari Batavia bernama Ahmad Basaif, yang fasih berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan tentang Islam yang kuat. Pemberontakan PKI terhadap pemerintah kolonial Belanda baru terlaksana pada 1926 sampai 1927. Pemberontakan ini dirumuskan dalam Kongres Prambanan pada 1925. Walau pemberontakan ini tidak terarah dan hanya terjadi di beberapa wilayah saja, termasuk Banten, tetapi gerakan ini menjadi awal pemicu kesadaran rakyat untuk melawan penjajah. Salah satu hal yang menarik pemberontakan PKI di Banten adalah adanya kerjasama antara ulama dan PKI untuk melawan Belanda. Anggota PKI seperti Tubagus Alipan, Pura Disastra, dan Ahmad Basaif berhasil menarik simpati ulama, jawara, dan masyarakat Banten tentunya. Proses pendekatan PKI di Banten memang amat menarik bagi para ulama. Hal itu dapat kita lihat dari dialog antara Pura Disastra dengan Tubagus Ahmad Khatib. Pura Disastra ketika ditanya Ahmad Khatib apa tujuan PKI, Pura Disastra menjawab saling tolong-menolong dalam urusan dunia dan agama. Ahmad Khatib kemudian menjawab, jika memang tujuan PKI adalah melindungi agama, maka saya sepakat dengan PKI. Perlawanan terhadap Belanda tidak dapat terbendung lagi. Para elit PKI yang membasis ulama mulai bergerak. Rapat digelar pada bulan Mei. Pada rapat itu Ahmad Khatib membuka rapat dengan berdoa, kemudian mengutip hadis tentang jihad. Ia menekankan bahwa tak ada jalan bagi PKI kecuali dengan berjihad. Beberapa hari sebelum pemberontakan, Tubagus Ahmad Khatib ditangkap pada tanggal 23 Oktober 1926. Di daerah Serang, Banten, polisi melacak adanya gerakan bawah tanah PKI. Sementara itu, di Labuan, beberapa penangkapan dilakukan. Haji Hasan yang baru saja kembali dari pertemuan dengan PKI di Batavia memberikan instruksi terakhir di Serang dan Pandeglang dan menunjuk Haji Saleh sebagai pemimpin pemberontakan.
Labuan, Serang, dan Pandeglang adalah wilayah pertama yang akan ditaklukkan. Kemudian para pemberontak akan dibawa ke Rangkas Bitung dengan kereta. Semua priai dan orang Eropa akan ditangkap, dan yang menolak akan dibunuh. Setelah Banten dikuasai, mereka akan berkumpul di Caringin, tempat Kyai Asnawi, ulama paling berpengaruh, untuk kemudian menunggu instruksi dari PKI di Batavia. Pada tanggal 12 November 1926 menjelang pemberontakan, digelar pertemuan yang dipimpin oleh Kiai Mukri dan Kiai Ilyas di Desa Bama. Dalam pertemuan itu, Haji Mustofa memberikan penjelasan untuk menyerang asisten Wedana Cening. Sementara di Pandeglang dan di Serang, massa juga sudah berkumpul. Pada pertengahan malam, pemberontakan pun dimulai. Di Labuan, asisten Wedana yaitu Mas Wiryadi Kusuma dan keluarganya ditangkap. Seorang polisi yang menjaganya tewas dan 2 lainnya terluka. Kemudian mereka bergerak ke jalan mencari polisi. 3 orang polisi pun tewas, sedangkan 1 orang pegawai kepolisian mengalami luka yang serius. Di Menes, pemberontakan melibatkan 300-400 orang. Wedana dan pengawas rel kereta api yaitu Benjamin dibunuh. Benjamin pun dibunuh kemudian dimutilasi. Di Desa Cening, seorang polisi dan Wedana ditembak dan terluka. Namun pemberontakan di Labuan ini menemui kegagalan ketika mereka terlambat memutuskan sambungan telepon. Otoritas Belanda di Batavia kemudian mengirimkan 100 tentara yang dipimpin oleh Kapten Becking dan bergerak menuju Banten, kemudian membebaskan asisten Wedana. Gerakan pemberontakan kemudian beralih ke Desa Bama yang berlokasi di pinggir Labuan. 14 November, ratusan orang berkumpul dipimpin oleh Kiai Mukri. Ia menyerukan untuk menyerang orang Belanda di Labuan. Penyerangan ini pada siang hari gagal karena dihadang patroli. Begitupun pada malam harinya, upaya penyerangan kembali gagal karena kematian beberapa pemimpin mereka. Di Petir, Serang yang menjadi basis pendukung PKI, justru perlawanannya tak berlangsung lama. Dan pada tanggal 13 November, massa dipimpin Kiai Emed, Haji Sueb, dan yang lainnya mencoba menyerang asisten Wedana Petir. Namun patroli militer Belanda berhasil melumpuhkan gerakan itu. Dan pada 17 November 1926 seluruh gerakan sudah habis. Hingga Desember 1926 sekitar 1.300 orang ditangkap. 99 orang dibuang ke Bovendigul, 27 diantaranya haji dan 11 diantaranya kiai. Itulah sekilas hubungan pertama dan terakhir antara ulama dengan PKI di Banten. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye bye, salam sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.